Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita sambut pemateri kita yang pertama, Bapak Pendeta yang akan memaparkan topik berkenaan dengan peran pemerintah, FKUB, warga masyarakat dalam pendirian rumah ibadah. Monggo disilahkan kepada Bapak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang pertama saya apresiasi dulu kepada teman-teman dari PISI yang menyelenggarakan Sarasehan Kebangsaan yang keempat ini, dan menurut saya tema ini sangat relevan dan sangat to the point ya. Bagus sekali. Saya sudah diperkenalkan, jadi saya langsung pada materi. Tapi saya akan mulai dengan mengingatkan kita secara khusus terkait peristiwa yang paling terakhir kemarin itu viral ya, yang cukup viral tentang pada di kota Bandar Lampung. Ya, ini cukup viral dan juga menyita banyak perhatian, dan sampai hari ini pun masih menjadi perhatian kita bersama supaya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, minta tolong panitia untuk menampilkan PowerPoint saya yang sangat-sangat sederhana, sangat to the point. Saya akan sharing kepada kita dalam waktu yang singkat ini terkait peran pemerintah, peran FKUB, dan juga peran warga masyarakat dalam pendirian rumah ibadat. Nah, kenapa saya mengambil tema atau topik ini? Karena saya melihat yang seringkali menjadi persoalan utama adalah pemerintah, FKUB, dan warga ini yang pertama mungkin kurang mengerti atau kurang paham, dan yang kedua juga seringkali menjadi masalah. Ya, justru yang menjadi masalah adalah pemerintah, FKUB, dan warga yang seharusnya tiga kelompok ini justru adalah garda terdepan di dalam mewujudkan pendirian rumah ibadat dari sebuah kelompok agama tertentu. Nah, yang pertama saya akan bicara tentang peran pemerintah. Peran pemerintah kita tahu bersama, saya hanya mengingatkan saja bahwa yang namanya pemerintah atau kita kenal sebagai lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang tugasnya adalah sebagai eksekutor, mengeksekusi ya, pelaksana, melaksanakan perintah konstitusi maupun regulasi. Nah, dalam hal ini tentu misalnya pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, dan juga ada Undang-Undang HAM, dan yang paling terakhir adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang mengatur tentang tugas pemerintah, tentang FKUB, dan juga tentang pendirian rumah ibadat itu sendiri. Dan juga pemerintah ini tugasnya adalah memberikan rekomendasi, menerbitkan IMB rumah ibadat, dalam hal ini di kota kabupaten, kota dan bupati. Kalau di DKI itu kalau nggak salah itu tugas gubernur ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di lapangan adalah seringkali justru pemerintah ini kurang tegas, ya, kurang tegas. Bahkan saya menemukan di lapangan ada pemerintah daerah ya yang sudah viral lah, misalnya ya HKBP Cilegon, ya gereja HKBP Cilegon. Lalu ada beberapa pemerintah daerah yang juga susah ditemui. Bahkan sampai hari ini kasus di Bandar Lampung yang viral kemarin, GKKD Bandar Lampung, sampai hari ini belum bisa bertemu dengan wali kota. Yang seharusnya saya katakan itu kan adalah orang tua lah ya. Orang tua dari seluruh warga masyarakat yang ada di sana. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi seharusnya menjadi tiang utama dari pendirian rumah ibadat, justru seringkali menjadi persoalan di lapangan. Nah, belum lagi misalnya kita bicara tentang TNI Polri ya. Ketika terjadi pelarangan dan sebagainya, maka seringkali juga hanya bisa berdiri menonton. Nah, ini dalam kesempatan ini
saya hanya mau mengingatkan kita dan tentu seluruh orang mengingatkan juga ya pemerintah untuk peran mereka. Oke, selanjutnya aja karena waktu saya sempit. Selanjutnya kita masuk pada peran FKUB. FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Kebetulan saya 12 tahun ada sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, sebagai Forum Kerukunan Beragama inilah saya mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI, diklat penggerak kerukunan antar umat beragama tingkat nasional. Kebetulan saya angkatan pertama tahun 2013 adalah menampung dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat. Jadi kalau ada warga yang tidak setuju atau ada ide-ide tertentu tentang kerukunan, tentang pendirian rumah ibadat, itu boleh disampaikan kepada FKUB dan FKUB bertugas menyalurkan itu kepada aparatur terkait. Dan tugas utama juga dari FKUB adalah sebenarnya menerbitkan yang namanya rekomendasi bagi kelompok agama tertentu yang ingin atau sedang memproses untuk izin rumah ibadat, untuk pendirian rumah ibadat. Tetapi sekali lagi kenapa saya mengambil tema ini, saya mau singgung juga peran FKUB. Seringkali di lapangan FKUB ini justru menjadi kontraproduktif, tentu tanpa menafikan FKUB yang baik gitu ya. Tetapi kebanyakan ini justru kontraproduktif. FKUB yang tugasnya menerbitkan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadat, ada kasus-kasus di mana FKUB ini justru menerbitkan surat menolak pendirian rumah ibadat. Bahkan seringkali FKUB ini juga terlibat di dalam rapat-rapat koordinasi atau musyawarah yang sempat disinggung oleh Pak Presiden kita, Pak Jokowi, bahwa konstitusi kita tidak boleh kalah dengan kesepakatan, dengan musyawarah. Dan seringkali musyawarah-musyawarah ini melibatkan lalu Mohon izin Pak Pendeta, suara panjenengan menghilang. Terlempar dari halo, surga. Sinyal mungkin. Mohon izin Bapak Pendeta. Iya, apa suara saya terdengar lagi? Alhamdulillah, baik. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Halo? Izin, disilakan Bapak. Iya, kita lanjut ke slide yang ketiga, peran warga masyarakat. Nah, ini juga penting karena di dalam regulasi kita salah satu persyaratan atau saya sebut sih bukan persyaratan ya, tapi semacam syarat tambahan karena saya memahami peraturannya 90 pengguna ya, 90 anggota jemaat atau umat yang beribadat atau terdaftar di tempat ibadat tersebut. Nah, ada syarat tambahan yang namanya 60 ya, tidak keberatan ya dari warga masyarakat sekitar di tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, peran dari warga masyarakat sebenarnya adalah tadi memberikan dukungan atau tidak keberatan dalam bentuk tertulis, minimal ada 60 anggota masyarakat. Nah, ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh kelompok-kelompok agama untuk mendapatkan izin rumah ibadat. Nah, tetapi yang terjadi sekali lagi saya bicara tentang tugas lalu kemudian fakta di lapangan. Justru banyak warga yang memang menolak kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan memenuhi persyaratan tadi, tidak keberatan dari minimal 60. Bahkan ketika sudah ada pun misalnya minimal 60 dukungan, bisa tiba-tiba ada surat tandingan, tiba-tiba dalam waktu sekejap
ada penolakan dari warga masyarakat, tanda tangan di atas hitam di atas putih ada bisa 100, 200, 300. Nah, ini warga masyarakat tuh harus paham juga bahwa di dalam isu pendirian rumah ibadat sebenarnya mereka dilibatkan secara positif untuk tidak keberatan, untuk mendukung kelompok agama tertentu. Sehingga, secara garis besar saya mau katakan regulasi kita, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8, sifatnya atau bahasa kami itu rohnya adalah bukan bersifat penolakan, tetapi justru PBM ini adalah bentuk regulasi yang dibuat untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadat. Walaupun ada kekurangan di sana sini yang kami sedang berupaya juga mengajukan judicial review, ya. Tetapi inilah perangkat negara yang ada yang menjadi rujukan kita semua, baik pemerintah, baik FKUB, baik warga masyarakat maupun kelompok agama yang punya kepentingan mendirikan tempat ibadah. Nah, saya selalu katakan begini, kalau kita mau lihat pasal-pasal dan ayat-ayat dalam PBM tersebut, maka jangan lupa untuk membaca konsideran di atasnya. Ya, ada menimbang. Apa di situ konsiderannya? Konsideran itu paling tidak 1 sampai 4 itu berbicara bagaimana negara harus hadir, negara harus menjamin kemerdekaan beragama dan beribadat, termasuk tentu saja di dalam rangka pendirian rumah ibadat. Nah, ini harus dipahami, sehingga tidak akan terjadi baik pemerintah, baik FKUB, baik warga masyarakat, tidak akan terjadi penolakan peraturan. Itu adalah sebenarnya memfasilitasi kelompok agama untuk mendapatkan kemerdekaan beragama dan beribadah, termasuk mendapatkan izin rumah ibadah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ini kita pahami bersama oleh kelompok-kelompok tadi, maka saya kira selesai persoalan pendirian rumah ibadat. Yang terjadi di lapangan adalah seringkali menurut saya orang tidak mengerti regulasi PBM tersebut, tapi mendatangi kelompok agama tertentu dengan menggunakan PBM tersebut. Waduh, dia nggak ngerti. Dia pikir PBM itu bersifat melarang. PBM itu sifatnya, tapi itu yang terjadi. Oleh karena itu, ya saya bersyukur melalui lembaga kami, Kejayaan Nusantara Cerdas, kami sudah turun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, melakukan pendampingan dan advokasi terhadap kelompok-kelompok agama yang mengalami pelarangan ibadah dan juga kesulitan dalam mendapatkan izin rumah ibadat. Itu minimal kurang lebih 10 tahun itu baru bisa keluar. Ya, puji Tuhan, kami diberikan kesempatan termasuk mendampingi HKBP Cilegon, mendampingi GKKD Bandar Lampung, dan juga GPI Tulang Bawang yang viral Desember 2021. Langkah apa yang akan kami tempuh dan saya pikir perlu kita tempuh? Ya, yang saya dengar Pak Presiden sedang mempersiapkan peraturan Presiden, ya, untuk menggantikan peraturan bersama 2 menteri ini. Tentu Perpres ini juga harus dikawal tentang nafaskan seperti visi yang kita dengar tadi, kesetaraan. Ini harus kita kawal sama-sama. Saya berharap visi juga ikut mengawal rancangan Perpres yang sedang digodok ini. Lalu yang kedua, sambil menunggu Perpres, mudah-mudahan sebelum Pak Jokowi selesai, ini bisa keluar. Tapi kalaupun tidak, makanya kami sedang mengupayakan melakukan judicial review untuk merevisi beberapa poin, beberapa pasal yang kami anggap tidak menggambarkan kesetaraan dan kemerdekaan beragama. Misalnya yang tentang 60 dukungan warga masyarakat. Nah, itu kita akan minta judicial review untuk itu dihapus saja. Itu pendapat kami. Nah, saya kira waktu saya sudah cukup secara singkat.
padat, jelas. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami siap menerima masukan dan juga pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Simpson Matius Ferdinand Wati, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen. Kalau boleh saya menyampaikan beberapa catatan saya terkait paparan materi tadi, bahwa sesungguhnya setiap komponen, baik itu pemerintah maupun FKUB sebagai sebuah forum yang dibentuk pemerintah untuk memberikan rekomendasi, maupun masyarakat memiliki perannya masing-masing. Secara aturan sudah jelas sekali bahwa apa-apa yang harus dipenuhi terkait dengan pendirian tempat ibadah. Namun sekali lagi selalu saja ada oknum, ya, ada oknum yang tidak mentaati aturan itu, dan itu tidak hanya berlaku di instansi pemerintah atau kepala daerah, namun juga justru di FKUB sendiri yang mestinya memberikan rekomendasi, namun yang dikeluarkan justru hal yang bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya FKUB. Demikian juga dari unsur masyarakat, terkadang belum memahami aturan namun sudah menyampaikan penolakan, sementara aturannya sudah jelas bahwa jika memenuhi unsur-unsur yang diminta oleh aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, seharusnya masyarakat, baik itu jemaatnya maupun yang di sekitarnya, itu bisa memberikan dukungan, karena kita tahu pasti setiap tujuan agama itu pasti baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta.